Hello, welcome back guys at our channel. Buat kalian yang gak hobi baca buku sejarah, ya ampun, tenang, kita punya solusi obatnya. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dalam sejarah di dunia ini. Setiap kekuasaan negara yang superpower sekalipun pasti akan memiliki momen yang akan menjadi momen terakhir kekuasaan tersebut. Ya, walaupun mereka telah bertahan dalam waktu yang cukup lama, pasti suatu saat itu akan terjadi juga. Pada suatu saat tentunya, kekuasaan suatu negara yang cenderung dengan identik dengan kekuatan militer yang sangat dominan. Sama halnya dengan sejarah kelam Mesir pada tahun 1956. Yang akan kita bahas pada kali ini, di mana dan apa sih latar belakang peristiwa tersebut, titik momen seperti apa yang membuat lunturnya kekuasaan besar tersebut bagi sejarah dunia. Tentunya dua kekuatan besar seperti kekuasaan kerajaan Inggris dan kekuatan kerajaan Prancis yang melemah di wilayah Mesir pada tahun 1982 sampai dengan 1956. Wow, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Waduh, hampir abad nih udah kolonialismenya. Namun tentunya hal apa sih yang memicu kekuatan besar itu luntur dan ada peristiwa apa sih yang terjadi? Maka tugas dari channel kamilah yang akan mengulasnya dengan sentuhan cerita yang menarik untuk kalian simak dan tentunya tetap dengan taktik dan strategi dalam pertempuran tersebut yang tidak akan luput untuk diulas secara mendalam. Untuk itu guys, mari kita opening dulu. For real military duty and are crack shots with a rifle. If they ever get into real front-line action, they'll give a good account of themselves. Shots with a rifle. If they ever get into real front-line action, they'll give a good account of themselves. If they ever get into real front-line action, they'll give a good account of themselves. Sejak lama, terusan Suez dianggap sangat penting secara strategis dan juga geografis oleh kerajaan Inggris. Dikarenakan kerajaan tersebut sangat bergantung pada terusan Suez. Hal ini dikarenakan terusan Suez menghubungkan lautan di wilayah Eropa yang dapat menuju ke lautan India. Ya, bisa dibilang jalan tol versi laut gitulah. Untuk menjaga pengendalian terusan ini, Inggris sudah mengambil alih Mesir sejak tahun 1882. Model kolonialisme lah pokoknya, supaya Mesir tetap didominasi oleh kekuatan asing dalam berbagai bentuk setelah Perang Dunia Kedua usai. Tetapi menyikapi hal tersebut, Mesir melalui gerakan bawah tanahnya, semacam gerakan revolusi sih kayaknya, berusaha melemahkan pengaruh Inggris atas kolonial mereka di sana. Sementara pada kenyataannya, adanya kebutuhan Inggris untuk tetap mendapatkan akses terusan Suez agar dapat menuju lautan India, maksudnya untuk memotong kompas tujuannya, karena situasinya sebagai jalur logistik minyak. Sebuah kudeta militer untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1952 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan boneka Inggris, di mana pemerintah Mesir yang pada saat itu bersifat monarki dengan menggunakan kekuatan massa yang mengatasnamakan Dewan Revolusi. Hingga pada tahun 1954, di mana Gamal Abdul Nasser sebagai perwakilan Dewan Revolusi berhasil menjabat sebagai Presiden Mesir, di mana dia memiliki latar belakang pemahaman untuk menasionalisasikan terusan Suez. Tentunya hal tersebut membuat Perdana Menteri Inggris pada era itu, Anthony Eden, yang menilai dan mencurigai bahwa Nasser sebagai ancaman terhadap kepentingan minyak bagi Inggris. Sejumlah manuver diplomatik dan seringnya intens peristiwa konflik Arab-Israel mulai meningkat pada waktu yang bersamaan, ditandai pada puncaknya yang dikenal dengan peristiwa Arab Fadean atau operasi militer yang dilakukan negara koalisi Arab untuk melancarkan serangan ke wilayah Israel melalui Gaza yang dilakukan oleh negara Mesir, Yordania, dan Suriah. Hal ini diperparah dengan upaya dari Angkatan Laut Mesir yang memblokade perairan di Selat Tiran untuk mencegah akses Israel menuju ke Laut Merah. Wah, micu perang ini, micu ribut ini. Angel ini.
Manuver diplomatik Presiden Nasser untuk melakukan kesepakatan senjata agar mendapatkan bantuan senjata, analisanya sih untuk menguatkan pengaruh negaranya dari negara komunis seperti Soviet dan Cekoslovakia pada saat itu yang terkenal karena kualitas senjata yang bagus. Tetapi di lain sisi, karena pada saat itu suasana atmosfer masih berada pada perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menarik kembali bantuan pendanaannya dari proyek bendungan Aswan di Mesir. Ya, karena keputusan Mesir memilih bersekutu dengan komunis tentunya. Hal inilah yang memicu krisis kepercayaan pihak Barat terhadap Mesir, di mana Nasser sangat condong kepada paham Timur. Ditambah dengan beberapa kebijakan Nasser melalui upaya menasionalisasikan terusan Suez pada Juli 1956 untuk tujuan mengambil seluruh saham kepemilikan Inggris dan Prancis. Ya, upaya secara halus untuk mengusir negara itu sih dari Mesir. Kuy, langsung aja kita ulas strategi manuvernya. Setelah serangkaian upaya nasionalisasi terusan Suez di Mesir yang dianggap mengancam kepentingan Inggris dan Prancis, negara tersebut setuju untuk merencanakan operasi militer yang bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Nasser, sehingga sekutu memutuskan untuk membuat operasi yang bersandikan Musketeer yang dipimpin oleh Jenderal Charles, di mana misi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keunggulan udara bagi Inggris dan juga Prancis sebelum melaksanakan manuver serangan, dan kemudian dilanjutkan operasi intelijen melalui kampanye psikologis untuk menciptakan ketidakstabilan politik di negara tersebut selama hampir 10 hari untuk menggulingkan kepemimpinan Nasser. Operasi intelijen itu dilakukan melalui propaganda media seperti pemogokan pada bidang transportasi, komunikasi, dan juga pusat ekonomi. Ini nih salah satu upaya covert action. Bagian terakhir dari operasi Musketeer ini juga adalah rencana serangan melalui udara dan juga laut. Inggris, Prancis melalui manuver taktiknya berencana untuk mencaplok atau menduduki zona Kanal Suez. Pada serangan ke Mesir ini, tidak adanya keterlibatan hubungan dengan negara sekutu Arab. Semakin berjalan kelompok sekutu tersebut. Di lain sisi, Israel telah bersiap untuk menyerang dataran tinggi Sinai melalui perencanaan selama berbulan-bulan. Rencana ini semakin mudah ketika melihat peluang kelemahan Mesir, di mana ketika Nasser mulai memusatkan pasukannya dekat delta Nil terusan Suez, ya ada kesempatan tinggal sikat ya kuy. Melalui informasi intelijen Israel, kasatnya Israel atau IDF, Moshe Dayan, si jenderal bermata satu, menyatakan bahwa serangan sekutu dan juga Israel kepada Mesir akan dilakukan secara mendadak. Dilanjutkan kemudian Israel menyusun operasi militer yang bersandikan Operasi Kadesh. Pada bagian utara, di sisi garis utara, Israel berencana untuk menyerang ke arah Al-Arish yang bertujuan untuk mengambil alih daerah tersebut melalui 3 brigade yang terdiri dari 2 brigade infanteri dan 1 brigade lapis baja di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Lacroix. Sementara sepanjang poros jalur tengah yang membentang sepanjang daerah Sinai dari Kezoid ke Al-Imaish terdapat Jenderal Wallace yang memimpin 2 brigade infanteri dan 2 brigade lapis baja yang sudah siap menyerang dari zona tengah. Sedangkan strategi zona selatan dengan arah serangan dari daerah Mitia ke terusan Suez ditugaskannya Resimen Penerjun 202. Lalu sekelompok serangan terakhir, yakni kelompok serangan yang paling selatan, ditempatkan sebanyak 1 brigade infanteri dekat daerah Al-Qaba. Pada 29 Oktober 1956, saat jam J pada malam hari, pasukan IDF yang telah bersiap di posisi masing-masing di wilayah Nagreb memulai operasi Kadesh yang diawali oleh serangan udara oleh Angkatan Udara Israel menggunakan pesawat jenis Mustang dengan target utama menghancurkan jaringan komunikasi Mesir di dataran Sinai. Ketika serangan udara berlangsung, Brigade Infanteri ke-9 Israel mulai bergerak dan menduduki daerah Ras Anakab. Ya, hebatnya tanpa adanya korban jiwa di pihak Israel. Hebat. Pada 30 Oktober, Brigade Penerjun
202 Israel tanpa diketahui oleh pasukan Mesir melakukan infiltrasi masuk ke posisi dengan melewati pasukan Mesir dan bersiap menyerang dari posisi yang tidak terduga. Manuver infiltrasi tersebut agak sedikit lebih jauh ke dalam Mesir untuk menyerang ke Sinai yang memiliki nilai penting secara strategis. 1 jam setelah operasi Kades dimulai, ini merupakan aba-aba bagi serangan persiapan pasukan Inggris dan juga Perancis untuk memasuki perang tersebut. Dalam serangan ini, Israel bergerak maju menuju daerah Hemit, di mana terjadi pertempuran yang cukup sengit yang dilakukan pada saat sore hari ketika matahari terbenam. Kondisi gelap tentunya membuat pasukan Mesir semakin lemah. Lalu, dukungan kendaraan lapis baja Israel yang mampu bergerak dengan cepat. Tentunya pasukan Israel yang kewalahan di celah kegelapan tersebut, sehingga Israel dapat mengambil alih daerah tersebut. Meskipun kemudian bala bantuan dukungan udara Mesir dengan menyebabkan kerugian cukup banyak di pihak Israel yang diakibatkan banyaknya serangan mortir dan serangan udara dari pihak Mesir, tetapi pasukan Israel tetap berhasil mendorong mundur pasukan Mesir sampai ke daerah Nakla. Tentunya serangan tersebut menyebabkan kondisi psikologis pasukan Mesir semakin turun. Kondisi celah kelemahan Mesir ini tentunya semakin membuat tentara Israel berada di atas angin. Pasukan Israel dengan metode melambung hingga lebih jauh masuk ke pertahanan Mesir untuk mengacak-ngacak daerah Heitan Dewil. Pada serangan tersebut, awalnya dapat dipertahankan dengan baik oleh Mesir, namun karena informasi intelijen dan komunikasi Mesir yang sangat buruk pada pertempuran tersebut, akhirnya daerah ini berhasil diduduki juga. Inilah hikmah dari pelajaran harus kita ambil. Namun pertempuran yang sesungguhnya terjadi di bagian tengah dan juga utara, di mana Brigade Infanteri keempat Israel bergerak ke daerah Al-Qusmayyah, di mana pertempuran tersebut terjadi di malam hari. Kendala pasukan Israel yang dihadapi dikarenakan bergerak di medan sulit, sehingga Israel berusaha menggunakan taktik manuver menjepit untuk mengepung kota tersebut, dan pasukan Mesir mereka dapat dihancurkan sehingga kota tersebut berhasil diduduki dalam 3 jam pertempuran. Kemenangan tersebut membuat Israel semakin bebas bermanuver untuk terus bergerak menuju kota Abu Uwayyah, di mana kota tersebut dianggap sangat penting karena memiliki akses 2 arah menuju daerah Sinai, yang artinya jika daerah tersebut berhasil diduduki, bisa menyebabkan jatuhnya seluruh pertahanan semenanjung Sinai. Tetapi untuk mencapai daerah Sinai, masih terdapat pertahanan kota Ru'af, Mashina, dan Kafah yang terletak sebagai daerah landap yang dikenal oleh pasukan Israel. Ya, tentunya karena letak kotanya berdekatan sehingga pertahanannya di sana juga kuat. Selama 3 hari pertempuran, 3.000 pasukan Mesir berjuang menahan serangan pasukan Israel dengan perbandingan 3.000 melawan 12.000 pasukan Israel, ya 1:4 tentunya. Tentunya Mesir berusaha mempertahankan secara mati-matian daerah tersebut. Serangan demi serangan Israel terus dilancarkan ke 3 kota tersebut. Tetapi pada akhirnya Israel berhasil melingkari pertahanan landak Mesir dengan menggerakkan divisi lapis baja ke-7 setelah Al-Qusmayyah berhasil dikuasai. Mari kita bergeser ke daerah utara lagi, di mana perlawanan Israel masih terbukti cukup sulit di sektor utara. Sepanjang daerah Rafah, Israel melalui Brigade Infanteri dan juga Brigade Lapis Baja ke-27 yang menghadapi Brigade Infanteri ke-5 Mesir yang terus diperkuat dengan sisa-sisa pasukan daerah cadangan di daerah Rafah tersebut. Daerah tersebut merupakan zona pertahanan defensi Mesir yang cukup tangguh karena didukung kondisi medan yang cukup sulit yang berupa bukit pasir yang mengelilingi di arah selatan, sedangkan di utara terdapat 18 bukit kecil dan di bagian tengah memiliki medan kritik sehingga memberikan posisi pertahanan yang lebih menguntungkan bagi pasukan Mesir untuk melakukan penyergapan. Selain itu, kondisi pertahanan Mesir juga diperkuat dengan adanya beberapa bunker, kawat berduri, pagar, dan ranjau yang melindungi dari serangan Israel. Waduh, scary delicious, ngeri-ngeri sedap membayangkannya. Israel menggunakan strategi 3 arah yang dilakukan untuk menerobos posisi pertahanan Mesir. Sebenarnya taktik serangan ini hanya berfokus pada satu titik, yakni di crossroad,
untuk dapat menjebol pertahanan kuat Mesir tersebut, sambil menunggu keputusan menyerah di pihak Mesir atas terusan Suez, di mana koalisi Israel memberikan ultimatum peringatan menyerah kepada Mesir. Sambil menunggu hal tersebut, koalisi Israel mengatur strategi dengan meluncurkan 3 cabang serangan udara pada saat malam hari dengan tujuan untuk menyapu bersih pasukan Mesir dari utara sampai ke jantung Mesir. Pada tanggal 31 Oktober, 13 jam setelah ultimatum sekutu ditujukan kepada Mesir, Mesir memutuskan untuk menolak menarik diri dari zona kanal. Maka tidak lama setelah itu, pada malam hari, pesawat pembom koalisi Israel dengan memulai serangan dengan target lapangan terbang dengan menyerang 8 pangkalan militer di zona kanal dan 4 pangkalan militer di Delta Nil. Dengan operasi pemboman tersebut, maka Mesir mengalami banyak kerugian korban. Kembali lagi ke pertempuran di sektor Sinai. Pada strategi fase serangan awal, tampaknya Israel tidak mampu menerobos pertahanan Mesir. Ya, karena kuatnya pertahanan Mesir, lur. Namun, hal ini dapat digoyahkan setelah Brigade Infanteri Israel membersihkan beberapa bukit dengan roket yang diluncurkan oleh Brigade Lapis Baja ke-27 Israel dengan alutsista jenis Suherman dan juga AMX-13 yang telah berhasil mengacak-ngacak pasukan pertahanan di daerah tersebut. Ya, hanya dalam kurun waktu 3 jam aja sih kota tersebut berhasil direbut. Tetapi sisa pasukan Mesir dari Brigade Infanteri ke-5 Mesir mundur ke pertahanan kota di belakangnya lagi. Karena banyak berjatuhannya korban yang terjadi, seakan tidak mau ketinggalan momen tersebut, pasukan Brigade Lapis Baja ke-27 langsung bergerak ke kota El Arish. Ya, karena psikologi Mesir yang sudah kacau, akhirnya dapat mundur. Pada saat ini, pasukan Nasser sudah mundur dari Semenanjung Sinai, ya, sehingga sudah tidak ada lagi bala bantuan pasukan cadangan di daerah tersebut. Yang ada hanya sisa pasukan yang terjebak di daerah Gaza dan juga Mos Dayan, sehingga Israel melalui Brigade Infanteri ke-11 menyerang sisa prajurit Mesir. Bertahan sampai mati nih namanya. Respect, salut, hormat. Setelah 2 hari pertempuran tersebut, Gaza dapat dikatakan telah berhasil ditaklukkan oleh Israel. Gaza ditaklukkan. Jauh di selatan, prioritas utama Israel dalam operasi militer ini bertujuan untuk merebut terusan Suez. Dalam misi Operasi Kadesh yang bertujuan untuk membuka kembali Selat Tiran dengan mengamankan dominasi kekuatan di Teluk Tirani yang dimulai dari pantai Al-Qaba sampai ke Laut Merah. Sejak awal operasi tersebut, Brigade Infanteri ke-9 Israel telah diperintahkan untuk mempertahankan daerah di Ra'as Nakab karena perintah dari Jenderal Bermata I, Nakesh Dayan, untuk melakukan pengepungan kepada pasukan Mesir yang bertahan di daerah teluk tersebut. Dengan memerintahkan Batalion Penerjun 202 berputar dari perbatasan Suez, lari bergerak ke selatan di sepanjang Teluk Suez untuk membuka front kedua, sedangkan divisi ke-9 infanteri maju dari arah sebaliknya, ya, secara bersama-sama bertujuan untuk menjepit pasukan Mesir yang berada di tengah dataran teluk tersebut. Hebat ini taktiknya nih. Dengan telah merebut teluk tersebut, maka operasi militer Kadesh dianggap telah selesai. Eits, cerita ini belum berakhir. Lanjut. Di sisi sebelah barat Sinai, pihak sekutu mencoba untuk mengintensifkan serangan bomnya melalui operasi udara dengan tujuan untuk menghancurkan angkatan udara Mesir untuk mencegah dominasi udara Mesir yang dilakukan sebelum operasi pendaratan militer oleh pihak sekutu. Pada 1 November 1956, pesawat tempur jenis Skyhawk dan F-87F Thunderstrike yang berbasis di kapal induk milik sekutu, di mana serangan pesawat militer sekutu tersebut bertujuan untuk memberondong dan juga membom sisa pesawat milik Mesir yang berada di pangkalan udara. Hampir 200 pesawat Mesir telah dihancurkan. Tentunya kehancuran pesawat Mesir ini menambah pukulan secara mental dan juga psikologis bagi pasukan Mesir, hingga supremasi udara sekutu dapat terjamin pada saat itu. Keinginan untuk menghancurkan kerusakan yang lebih banyak di pihak Mesir, kemudian keinginan operasi udara untuk menghancurkan kerusakan yang lebih parah di pihak Mesir dilanjutkan dalam serangan udara
yang berencana untuk menyerang kilang dan instalasi minyak. Tetapi pihak sekutu khawatir akan mengganggu kepentingan distribusi minyak dunia terhadap pihak Inggris, di mana target sasarannya pun dirubah menjadi infrastruktur komunikasi radio di Mesir. Operasi udara tersebut kemudian dilanjutkan dengan membom antena radio di kota Kairo beserta seluruh transmisinya di tengah kota Mesir. Selain itu juga selebaran propaganda untuk menggulingkan Nasser juga disebar dari udara oleh operasi pesawat tersebut. Ketika mulai munculnya gerakan massa yang dilakukan oleh dampak psikologi dari operasi tersebut, ketakutan warga sipil yang disebabkan karena ketidakstabilan politik, ketakutan akan banyaknya korban sipil yang menjadi korban sasaran, dan juga keterbatasan informasi, tentunya akan menjadi skenario yang diharapkan oleh pihak sekutu. Pada saat yang sama, persiapan untuk menyerang fase ketiga pun dimulai. Kali ini serangan ditujukan untuk ditargetkan secara taktis dan juga operasional di medan pertempuran, seperti kendaraan lapis baja dan juga truk angkutan personel maupun segala jenis infrastruktur militer di dataran tersebut. Setelah upaya pelemahan Mesir dari udara, kemudian pihak sekutu memancarkan serangannya lagi. Tepat pada tanggal 5 November 1956 dengan mengirimkan pasukan batalion 3 penerjun Inggris dari Pulau Crimea yang didaratkan di pangkalan udara Gamil di sebelah pesisir utara Mesir. Kemudian juga pasukan penerjun Prancis yang didaratkan di daerah Raswan, ya dianggap penting sebagai pusat lalu lintas air dekat dengan pinggiran terusan Suez. Kemudian juga serangan penerjun Inggris ini juga melakukan penyerangan ke daerah Port Fuad atau di seberang terusan Suez. Dianggap juga strategis karena dijadikan sebagai gerbang dari lalu lintas air di terusan Suez tersebut. Wow. Dengan semakin terjepitnya situasi pasukan Mesir, pasukan sekutu melakukan ultimatum kembali agar Jenderal Mesir, yakni Brigadir Salahuddin Moghoui, diminta untuk melakukan negosiasi untuk dapat menyerahkan dan juga memerintahkan seluruh pasukan Mesir untuk mundur setelah serangan oleh pihak penerjun sekutu tersebut. Namun, pada saat malam hari, Jenderal Mesir tersebut dia menolak atas semua persyaratan yang ditawarkan oleh pihak sekutu, sehingga sekutu mulai melakukan perkuatan pasukannya dengan dukungan armada laut yang berada di lepas pantai untuk memulai pendaratan secara besar-besaran. Kemudian sebelum fajar, pihak sekutu pun juga melakukan serangan udaranya kembali melalui serangan pesawat udara untuk memberondong daerah di Port Said. Ditambah lagi juga kapal jenis perusak sekutu menembak ke daerah pesisir tersebut, memaksa pasukan Mesir untuk meninggalkan pertahanan mereka dan juga mundur masuk menjauh ke pesisir daerah pelabuhan tersebut. Pada pukul 7 pagi hari, pasukan sekutu Komando 40 dan juga Komando 42 amfibi melakukan pendaratan dan memulai strategi yang dikenal dengan Operasi Blitzkrieg, mirip pola serangan tentara Nazi ini yang mengutamakan kecepatan manuver pasukan untuk mendorong langsung ke tujuan strategis. Hal yang menarik dalam taktik strategis yang digunakan tentara sekutu ini yakni menggunakan taktik penyerangan dari helikopter. Tahun 1956 Blur udah pakai taktik modern nih, hebat, yang terus berdatangan karena helikopter yang beroperasi dari basis kapal induk MH Ocean dan juga MHS Theseus. Pasukan Mesir bertahan mati-matian mempertahankan wilayah yang didaratkan pihak sekutu. Tetapi ya keunggulan dari pasukan sekutu tidak dapat dibendung lagi, bos. Ditambah pendaratan tank Centurion sebagai alat pendobrak pertahanan Mesir, langsung menjadi debu nih pasukan Mesir kocar-kacir. Dalam manuver serangan yang dilakukan pasukan penerjun tersebut, serta diperkuat oleh taktik tank Centurion, memulai gerak maju secara cepat ke kota Al-Qataran. Untuk menguasai wilayah ini, pasukan sekutu sempat mengalami kerugian yang tidak terlalu banyak dalam melakukan operasi pendaratan amfibi untuk merebut wilayah strategis di Suez tersebut. Informasi dari pihak Mesir untuk melakukan gencatan senjata sudah mulai terdengar di pihak sekutu. Dengan semakin terjepitnya kondisi Mesir yang kalah di medan pertempuran, banyaknya infrastruktur komunikasi, korban jiwa, dan ketidakstabilan politik di dalam negerinya,
Akhirnya, Mesir melalui Dewan Keamanan PBB pada tanggal 5 November 1956 dilakukan operasi perdamaian untuk mencapai upaya gencatan senjata yang dibentuklah UNF, dibuat secara bertahap di mana pasukan dari negara Denmark, Norwegia, dan juga Kolombia untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaiannya yang bersifat netral tanpa adanya kepentingan untuk memihak pihak sekutu atau pihak Mesir atas konflik terusan Suez yang kelam ini. Dalam peristiwa tersebut hanya akan menimbulkan dilema bagi negara Mesir, karena apabila Mesir menolak ataupun sebaliknya dengan menyetujui keinginan negara superpower dominan di pihak sekutu dapat mengelola terusan Suez, maka hanya dilema lah yang akan diterima bagi negara Mesir untuk merebut apa yang menjadi milik negaranya. Saya harap kita dapat bisa banyak belajar dari kisah sejarah yang berharga ini, dan tentunya channel ini akan terus mengulas hal yang menarik dalam sejarah dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Untuk itu, tetap selalu dalam channel kami di channel Insight.